Shalom, selamat pagi saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersama dengan Gracia Hope Compassion Channel, mari kita siapkan hati kita untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga, dikuduskanlah namamu dalam nama Yesus. Kami mau sambut berkat firman pada pagi hari ini dengan ucapan syukur. Dan berkatilah setiap kami agar kami dapat mengalami kuasa Roh Kudus sehingga pengertian kami dikuatkan oleh kasih karunia daripada Tuhan sehingga pengenalan yang benar itu terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berucap syukur. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas pasal yang 19 ayat 28 hingga 38. Firman Tuhan berkata seperti ini. Dan setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka dan meneruskan perjalanannya ke Yerusalem. Karena ia telah dekat Betfage dan Betania yang terletak di gunung yang bernama Bukit Zaitun. Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, pergilah ke kampung yang di depanmu itu. Pada waktu kamu masuk di situ, kamu akan mendapati seekor keledai muda tertambat yang belum pernah ditunggangi orang. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah kemari. Dan jika ada orang bertanya kepadamu, mengapakah engkau melepaskannya? Jawablah begini, Tuhan memerlukannya. Lalu pergilah mereka yang disuruh itu. Dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Ketika mereka melepaskan keledai itu, berkatalah orang yang empunya keledai itu, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" Kata mereka, "Tuhan memerlukannya." Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Dan sementara Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika ia dekat di Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, mulailah semua murid yang mengiringi dia bergembira dan memuji Allah dengan suara nyaring oleh karena segala mujizat yang telah mereka lihat. Kata mereka, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja di dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Beberapa orang Farisi yang turut dengan orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, tegurlah murid-muridmu itu." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak." Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu, dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain, karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat engkau." Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dan bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Saudara, persiapan Yesus untuk menuju salib, maka dia dieluk-elukkan eh, dengan di atas keledai ya. Mereka membawa keledai itu kepada Yesus, lalu mengalasnya dengan pakaian mereka dan menolong Yesus naik ke atasnya. Ketika Yesus mengendarai keledai itu, mereka menghamparkan pakaiannya di jalan. Ketika dekat Yerusalem, di tempat jalan menurun dari Bukit Zaitun, murid-muridnya bergembira dan memuji Allah. Dengan suara nyaring memuji Tuhan, dikatakan, diberkatilah dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan, damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saudara, ada orang-orang yang menyambut Yesus sebagai Raja, tetapi orang-orang Farisi menyuruh murid-murid itu membungkam mulutnya karena mereka menolak Yesus. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang beribadah. Orang-orang Farisi adalah orang-orang yang belajar tentang kebenaran firman, Taurat. Mereka adalah ahli-ahli dan pakar-pakar kebenaran. Dan mereka menolak Yesus. Mereka tidak menerima Yesus. Dan ada juga ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia melihat ada begitu banyak pedagang di bait Allah, di halaman. Dan mereka sedang berdagang di sana dengan dalih untuk mempersembahkan korban. Sehingga mereka
untuk mempermudah orang-orang yang dari jauh supaya tidak membawa korban dari jauh, mereka berjual beli di pelataran di rumah doa. Saudara, perenungan pada pagi hari ini yang saya mau ingatkan kepada kita bahwa tidak cukup kita mempelajari kebenaran firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam jikalau kita tidak mengenali Tuhan ketika Dia datang melawat kita. Murid-murid Yesus mengenal Dia. Perbedaan antara orang Farisi dan murid-murid Yesus, yaitu orang Farisi belajar kitab Taurat tetapi tidak dimuridkan Tuhan. Sedangkan murid-murid Yesus adalah orang-orang yang belajar kebenaran dan dekat dengan Tuhan, memiliki keintiman dengan Tuhan dan disebut sebagai murid. Saudara, ada satu perbedaan yang luar biasa. Kalau kita hanya sekedar belajar kebenaran, tapi tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tidak dipimpin oleh Kristus, tidak memiliki hubungan pribadi dengan Kristus, kita tidak mengalami lawatan Tuhan. Amin. Saudara, ketika kita baca ayat-ayat ini bahwa Yesus disambut oleh murid-muridnya dan mereka berkata, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Amin. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Saya mau katakan bahwa Tuhan membuat perbedaan antara orang-orang yang hanya sekedar belajar firman dengan orang-orang yang belajar firman, dimuridkan, dekat dengan Yesus, dan memiliki perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Ginosko itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Tidak cukup saudara hanya sekedar membuka-buka Alkitab, tetapi saudara harus memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Saudara harus memiliki keintiman dengan Bapa. Saudara harus memiliki satu hubungan pemuritan dengan Tuhan. Di dalam Matius 28 ayat 19 hingga 20, firman Tuhan berkata, "Pergi dan jadikan segala bangsa murid." Tuhan tidak sedang menjadikan kita ahli-ahli kitab. Tuhan tidak menginginkan kita menjadi ahli-ahli yang memahami kebenaran kemudian menjadi hakim. Tuhan mengajar kita menjadi murid. Apa perbedaan murid dengan orang yang hanya sekedar belajar kebenaran? Ketika kita menjadi murid, kita ada mentor di atas kita, yaitu Yesus. Ahli-ahli Taurat, mereka belajar kebenaran, tidak ada mentor di atas mereka, sehingga mereka menjadi liar. Pengenalan mereka menjadi pengenalan yang tidak benar. Pengenalan mereka penuh dengan penafsiran dari diri sendiri. Perbedaan antara ahli-ahli kitab dengan murid Kristus adalah murid Kristus itu belajar Alkitab tapi dimentori langsung oleh Tuhan. Sehingga ketika mereka belajar kebenaran ada prakteknya. Ketika mereka dipraktek, mereka ditegur kalau salah. Ketika mereka praktek, karakter mereka disentil oleh Tuhan. Jadi perbedaan di sini, ahli-ahli kitab belajar kebenaran, penafsiran dari diri sendiri, dan mereka tidak menggali karakter mereka, tidak dibentuk oleh mentor mereka, yaitu Yesus. Sedangkan murid-murid Kristus, mereka belajar kitab sama dengan para ahli Taurat, tetapi mereka dibimbing oleh mentor. Ada saat-saat di mana ketika karakter mereka yang buruk itu muncul, seperti Petrus, seperti eh, Yohanes, Yakobus, Thomas, itu ditegur langsung oleh Yesus. Jadi saudara, ada perbedaan yang besar antara orang yang mau menjadi murid dan orang yang tidak mau menjadi murid. Orang yang mau menjadi murid, hidupnya melekat dengan gurunya dan mengalami pengalaman didikan dari gurunya. Sehingga bagian dari karakter dari gurunya itu banyak yang terimplementasi, terimpartasi di dalam diri para murid. Saudara, pesan Tuhan pada hari ini, kalau kita ingin belajar kebenaran, jadilah murid Kristus. Karena di dalam pemuritan, bukan sekedar kita menerima didikan dan pengajaran, tetapi karakter kita juga dibimbing oleh mentor kita. Dan apa yang menjadi karakter mentor kita, yaitu Yesus Kristus Tuhan, itu menjadi bagian kita. Karakter guru yang maha agung itu menjadi bagian dari diri kita. Kita tidak diajar kebenaran saja, tapi kita diajar bagaimana mengimplementasikan kebenaran itu sendiri. Itu sebabnya ketika Yesus masuk ke bait Allah, dia melihat orang-orang yang ada di sana. Berada di dalam bait Allah, belum tentu orang itu mengalami hadirat Tuhan. Dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah.
imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Saudara bayangkan, tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah, mengajar kebenaran kepada, kita lihat di sini bahwa imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Tetapi mereka berusaha membinasakan dia. Artinya pengajaran itu tidak masuk di dalam diri mereka. Jangan menjadi orang yang hanya suka belajar, tapi karakternya tidak mau ditegur. Penting ketika kita dimuridkan. Ketika kita dimuridkan, ketika kita ditegur, itu bagian dari pembelajaran yang paling penting di dunia ini. Orang yang mau ditegur karakternya, orang yang mau disinggung karakternya, dia akan mengalami perubahan, dia akan bertumbuh. Tetapi kalau kita hanya mau diisi dengan kebenaran, tapi tidak mau karakter kita disentil, kita menjadi orang yang tersinggungan dan selalu menghindar dari pembentukan. Dia tidak akan pernah terbentuk. Shape-nya nggak pernah akan terbentuk. Penjunan itu tidak akan pernah dapat membentuk bejana yang sudah keras. Tapi bejana yang masih tanah liat, yang masih lembut, masih lunak, itu bisa membentuknya. Saudara, ayat 48. Niat mereka untuk membunuh Yesus semakin kental, semakin kuat. Tapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya untuk membinasakan dia. Sebab seluruh rakyat terpikat padanya dan ingin mendengarkan dia. Seluruh rakyat terpikat dan ingin mendengarkan dia. Tetapi mereka ingin membunuh Yesus. Saudara, imagine ya keadaan pada waktu itu bahwa semua orang terpikat dengan kebenaran, semua orang dibangun oleh kebenaran, tetapi ada orang-orang yang tidak dimuridkan, yang tidak terbentuk karakternya. Ciri-ciri mereka adalah selalu menolak kebenaran dan ingin selalu melawan kebenaran itu sendiri. Saudaraku, firman Tuhan pada pagi hari ini sederhana, yaitu jangan cuma sekedar belajar tentang Taurat, tentang kitab-kitab suci, tapi mau jadi murid. Karena di dalam pemuritan kita dekat dengan guru kita yang maha agung yaitu Yesus, kita dibentuk karakter kita, dan kita mengalami kasih karunia di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sehingga bait kita itu akan disucikan, dibersihkan. Tuhan katakan, rumahku akan disebut rumah doa, tapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Orang-orang yang tidak mau dibentuk, orang-orang yang tidak mau ditegur, orang-orang yang tidak mau karakternya itu dibersihkan, disucikan, dikuduskan oleh Tuhan. Rumahnya adalah sarang penyamun. Dia bukan lagi bait suci, tapi sarang penyamun. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi hari ini, jadilah rumah doa. Rumah doa berkenan di hadapan Tuhan. Rumah doa bagi segala bangsa. Tuhan berkenan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, disucikan, dikuduskanlah namamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur buat berkat-berkat-Mu untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Engkau perdengarkan di telinga kami pada pagi hari ini. Biarlah kami menjadi orang-orang yang bukan sekedar ahli-ahli kitab, ahli-ahli Taurat, ahli-ahli dalam belajar kebenaran, tetapi menjadi murid. Menjadi murid artinya semua kita belajar dan mempraktekkan dalam hidup sehari-hari. Bahkan karakter kita ditegur sampai kami dibersihkan, disucikan sebagai rumah doa bagi segala bangsa. Bukan menjadi sarang penyamun. Suci kuduskanlah hamba firman-Mu, kuduskanlah berkat firman-Mu sehingga betul-betul menjadi daging di dalam kehidupan kami, yaitu kebenaran yang implementasi di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami pergumulan, sedang sakit, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami berdoa Tuhan untuk saudara kami, saudara Jerry Simbolon yang sedang sakit demam, ada gejala-gejala demam DBD di lingkungan sekolah mereka, kiranya Tuhan memberkati, menyembuhkan, menguatkan, sehingga segala sakit penyakit dihalalkan dari dalam kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk adik kami, saudari Helen, yang punya keputusan untuk lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan, pengenalan akan Tuhan secara pribadi terjadi dalam kehidupannya. Kami juga berdoa untuk Ibu Debbie Hanusa, bersama dengan anaknya, mereka ada dalam segala proses yang Tuhan izinkan terjadi, kesembuhan, kesehatan, kekuatan menjadi bagian mereka. Kami berdoa secara khusus untuk Ibu Stella, di dalam pemulihan kesehatannya, hubungan dengan suaminya kiranya dipulihkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kebaikan, kemurahan, kesetiaan Tuhan menjadi bagian mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk Ibu Hebeta Dir Tuhan, sepeninggal dari Bapak, suami tercinta, biarlah kekuatan, kesehatan, kasih, dan penghiburan menjadi bagiannya. Kami yang ada di tempat ini saat ini memohon berkat Tuhan. Kasih karunia di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kiranya menyertai, memimpin, membimbing langkah kehidupan kami, menjadikan kami
lebih daripada pemenang. Kami serahkan aktivitas kami sepanjang pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Kami bawa di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, saudaraku. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati. God bless you. Shalom.